إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan, baik itu di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Para ulama tafsir mengartikan makna wanhar di sini adalah menyembelih hewan kurban. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam pernah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas, "Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain fara'aituhu wadi'an qadamah ala safahihima yusamma wa yukabbir fadabahuma biyadihi." Rawahul Bukhari. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW beliau menyembelih 2 ekor kambing yang putih dan kehitaman. Dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di antara leher dan badan kambing tersebut. Dan beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan menyembelihnya dengan kedua tangan beliau, dengan tangan beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masyru'iyah, tentang disyariatkannya berkorban. Terus apa itu kurban? Kurban di dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Para ulama mengartikan kurban itu adalah ismun lima yutbahu fi ayyamin nahar biniyati taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, udhiyah atau kurban itu adalah sebuah nama yang disembelih atau sesuatu yang disembelih pada hari-hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Biniyati taqarrub, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna kurban, sesuatu yang disembelih pada hari-hari nahar dalam bentuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Maka disyariatkan ibadah kurban ini bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Kemudian apa hikmahnya disyariatkan ibadah kurban ini? Para ulama mengatakan bahwasanya di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban ini, pertama, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena awal ibadah kurban ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Anda berkurban, maka Anda menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa hikmah berkurban ini? Berkurban ini menjadikan seorang tersebut mentauhidkan Allah di dalam menyembelih. Maka ketika Anda berkorban, maka Anda tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya sembelihan kalian itu tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya kepada Allah. Yang sampai adalah takwa kalian. Bukan dagingnya yang sampai, tapi adalah takwa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kalian menyembelih, kalian hanya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban tersebut di antara hikmahnya adalah seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, khususnya dalam beribadah menyembelih. Kemudian di antara hikmah juga disyariatkan ibadah kurban ini adalah ibadah kurban ini menjadikan kita berpartisipasi sebagaimana orang-orang haji. Kalau orang-orang haji, mereka berhaji pada bulan Zulhijjah, sedangkan orang yang tidak berhaji, mereka disuruh untuk berkurban. Disuruh untuk berkurban. Makanya nanti akan kita jelaskan, orang yang berhaji itu tidak disunnahkan dia berkurban. Tetapi yang disunnahkan berkurban adalah orang yang tidak
tidak berhaji. Kenapa? Karena agar orang yang tidak berhaji ini ikut serta dalam ibadah pada bulan Zulhijjah tersebut. Yang naik haji dia beribadah haji, sedangkan yang tidak haji dia beribadah dengan ibadah kurbannya. Kemudian di antara hikmah juga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah kurban ini menjadikan agar menjadikan orang-orang fakir miskin pada tanggal 10 tersebut berbahagia dengan makanan yang dikasihkan kepada mereka, dengan terpenuhinya daging di rumah-rumah mereka. Maka di antara hikmahnya adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang fakir pada hari raya Idul Adha tersebut. Maka ini di antara hikmah-hikmah kenapa disyariatkannya ibadah kurban ini. Dan hikmahnya sangat banyak sekali.